يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك Syekh Waliullah dilahirkan di Delhi pada 21 Februari 1703. Ia memperoleh pendidikan dari orang tuanya yang dikenal sufi dan pengelola madrasah, yaitu Syekh Abdul Rohim. Setelah dewasa, ia turut menjadi guru di madrasah itu. Kemudian, beliau menunaikan ibadah haji dan menimba ilmu pada ulama-ulama di Mekah dan Madinah selama setahun. Ia kembali ke Delhi pada tahun 1732 dan meneruskan karir lamanya sebagai guru. Pemikiran lain dari Syekh Waliullah adalah perlunya penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa asing. Tujuan penerjemahan ini agar masyarakat yang tidak mengerti bahasa Arab dapat memahami maksud dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pemikiran ini termasuk baru, sebab penerjemahan Al-Quran pada saat itu masih dilarang oleh para ulama. Bahasa yang dipilih untuk terjemahan Al-Quran adalah bahasa Persia, karena banyak digunakan di kalangan pelajar Islam India saat itu. Penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Persia disempurnakan Syekh Waliullah di tahun 1758. Terjemahan yang semula ditentang itu lambat laun dapat diterima oleh masyarakat Islam India pada saat itu. Setelah masyarakat bersedia menerima terjemahan Al-Quran, kemudian putra Syekh Waliullah melanjutkan pemikiran ayahnya. Putra Syekh Waliullah membuat terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Urdu. Bahasa Urdu inilah yang lebih umum digunakan oleh masyarakat Islam India daripada bahasa Persia. Syahid Ahmad Khan sejak 1817 sampai 1989 Masehi. Setelah kerajaan Mughal dihancurkan oleh kekuatan Inggris pada tahun 1957, maka tampillah ulama baru di India, yaitu Syahid Ahmad Khan. Ia lahir di Delhi pada tahun 1817. Syahid Ahmad Khan memperoleh pendidikan tradisional dalam pengetahuan agama. Selain mempelajari bahasa Arab, ia juga menekuni bahasa Persia. Ia rajin membaca dan banyak memperluas pengetahuan dengan membaca buku berbagai bidang ilmu pengetahuan. Pada tahun 1857, terjadi pemberontakan terhadap kekuasaan Inggris oleh rakyat India. Pada saat kejadian tersebut, Syed Ahmad Khan banyak berusaha untuk mencegah terjadinya kekerasan. Dalam kesempatan yang sama, ia pun banyak menolong orang Inggris dari pembunuhan. Pihak Inggris menganggap bahwa Syed Ahmad Khan telah banyak berjasa kepada mereka, sehingga mereka ingin membalas jasanya. Namun, Syed Ahmad Khan menolak hadiah yang dianugerahkan Inggris kepadanya. Ia hanya menerima gelar Sir yang diberikan pemerintah Inggris kepadanya. Dengan gelar Sir tersebut, sehingga ia populer dipanggil dengan nama Sir Syed Ahmad Khan. Komunikasi Syed Ahmad Khan yang baik dengan pihak Inggris digunakannya sebagai strategi untuk kepentingan umat Islam di India. Syed Ahmad Khan berpendapat demikian karena Inggris merupakan penguasa terkuat di India, melebihi penguasa-penguasa lainnya di sana. Oleh karena itu, apabila umat Islam di India menentang kekuasaan Inggris, maka hal tersebut tidak akan membawa kebaikan bagi mereka. Sikap antipati terhadap Inggris justru akan menjadikan umat Islam di India tetap mundur dan akhirnya tertinggal. Pemikiran Syahid Ahmad Khan tentang pembaruan Islam adalah sebagai berikut. Yang ke-1, kemunduran umat Islam disebabkan oleh umat Islam sendiri yang tidak mengikuti perkembangan sains dan teknologi produk barat. Yang kedua, ilmu dan teknologi modern adalah hasil pemikiran manusia. Oleh karena itu, akal dalam batas kekuatannya harus dihargai tinggi oleh umat Islam. Yang ketiga, umat Islam adalah agama yang dimiliki hukum dan alam buatan Tuhan. Antara hukum alam sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an sebagai firman Allah Subhanahu wa taala pasti tidak dapat bertentangan. Akan tetapi keduanya sejalan. Yang keempat, sumber ajaran Islam hanyalah Al-Qur'an dan hadis. Pendapat ulama masa lampau tidak mengikat bagi umat Islam. Di antara pendapat mereka yang ada yang sudah kurang sesuai dengan zaman modern. Yang kelima,
Umat Islam harus didorong untuk memiliki sifat dan perilaku yang mencerminkan semangat berpikir, bukan sikap dan perilaku taklid. Dan yang terakhir, 6. Cara efektif untuk mengubah sikap mental umat Islam dari keterbelakangan adalah pendidikan. Oleh karena itu, ia mendirikan sekolah yang akhirnya memiliki peranan penting dalam kebangkitan umat Islam di India. Sekolah tersebut diberi nama Muhammad Anglo-Oriental College yang terletak di Aligarh. Muhammad Iqbal berasal dari keluarga golongan menengah di Punjab, India. Ia belajar di Lahore sehingga memperoleh gelar kesarjanaan tingkat magister. Di kota itulah ia berkenalan dengan seorang orientalis bernama Thomas Arnold. Orientalis inilah yang mendorong Iqbal untuk melanjutkan studi ke Inggris. Iqbal kemudian masuk ke Universitas Cambridge pada tahun 1905 untuk mempelajari filsafat. 2 tahun kemudian, Iqbal pindah ke Munich, Jerman. Di Jerman inilah Iqbal memperoleh gelar doktor atau PhD dalam bidang tasawuf. Tesis doktoral Iqbal berjudul The Development of Metaphysics in Persia atau Perkembangan Metafisika di Persia. Pada tahun 1908, Iqbal kembali ke Lahore dan menekuni profesi sebagai pengacara dan dosen filsafat. Ia menulis buku The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Buku ini merupakan kumpulan dari ceramah-ceramah Iqbal di universitas di India. Pada tahun 1930, Iqbal dipilih menjadi presiden Liga Muslimin. Ia pernah menghadiri konferensi Islam yang diadakan di Yerusalem pada tahun 1933. Ia diundang ke Afghanistan untuk membicarakan pembentukan Universitas Kabul. Pembaru lain, Muhammad Iqbal adalah penyair dan filosof. Pemikiran Iqbal mengenai kemunduran dan kemajuan umat Islam mempunyai pengaruh pada gerakan pembaruan di dalam Islam. Pemikiran-pemikirannya antara lain sebagai berikut. 1. Ijtihad mempunyai kedudukan penting dalam pembaruan Islam. 2. Umat Islam perlu mengembangkan sikap dinamis. 3. Kemunduran umat Islam disebabkan oleh kebekuan dan kebuntuan dalam berpikir. 4. Hukum Islam tidak bersifat statis, tetapi dalam berkembang sesuai perkembangan zaman. 5. Umat Islam harus menguasai sains dan teknologi yang dimiliki Barat. Dan yang keenam, perhatian berlebihan umat Islam terhadap kehidupan yang bersifat zuhud telah menyebabkan kurangnya perhatian terhadap masalah-masalah keduniaan dan sosial kemasyarakatan. Pembaruan Islam adalah proses pemurnian di mana konsep pertama atau konsep asalnya dipahami dan ditafsirkan sehingga menjadi lebih jelas bagi masyarakat pada masanya. Dan lebih penting lagi, penjelasan itu tidak bertentangan dengan asalnya. Pembaruan Islam mempunyai rujukan yang jelas, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara pembaruan lain akan terus berproses mencari dan tidak memiliki rujukan yang mutlak dan pasti.